成就了你，你回报他的方式就…… Setelah Raja Asura Poci memberikan pencerahan agar kedudukannya sejajar seperti dirinya sebagai Raja Asura, Raja Asura Poci pun meminta Yoyu menantang kedua Raja Asura lainnya untuk mendapatkan pengakuan menjadi Raja keempat Asura. Yoyu pun memantapkan diri melakukan perjalanan mencari keberadaan kedua Raja Asura tersebut. Tempat pertama yang Yoyu kunjungi adalah tebing terlarang di mana Raja Asura Zan berkuasa. Sesampainya di sana, penduduk setempat meremehkan kemampuan Yoyu, seorang bocah bau kencur yang berani menantang raja mereka. Yoyu pun disambut oleh pendekar bertangan besi dan wanita pedang. Tapi dengan mudahnya Yoyu bisa mengalahkan mereka berdua. Yoyu melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Yoyu merasa ada dua orang yang selalu mengikutinya. Merasa penasaran, Yoyu mengejar salah satu dari mereka dan setelah tertangkap, tak lain dan tak bukan, dia adalah Hiyu, putri Wanggu. Selain mengidolakannya, Hiyu sudah menganggap Yoyu sebagai rajanya. Untuk itu dia mengkhawatirkan Yoyu, memintanya berhati-hati karena diketahui tebing terlarang sangatlah berbahaya. Singkatnya, Yoyu sampai di tebing terlarang, tebing yang sangat berbahaya karena untuk bisa sampai di singgasana Raja Zan, Yoyu harus melewati beberapa rintangan, di antaranya serangan paku besar, bola raksasa dan sumur kematian. Di saat Yoyu bertaruh nyawa demi bisa bertemu Raja Zan, Wanggu, ayah dari Hiyu, justru menggunakan kesempatan sebagai lahan judi, bertaruh menggunakan uang, menantang para preman yang sebelumnya meremehkan kemampuan Yoyu. Kembali ke Yoyu yang berada di sumur kematian, berusaha menahan tubuhnya menggunakan kedua pedangnya. Dengan tekad yang besar, dia akhirnya berhasil keluar dari sumur tersebut. Yoyu pun sampai di singgasana Raja Zan, disambut Xinyu, istri raja. Xinyu mengucapkan selamat datang kepada Yoyu sebagai raja baru Asura dan menawarkan pertemanan kepadanya. Yoyu pun memegang tangan Xinyu. Tiba-tiba saja dia dibawa ke cerita masa lalu di mana Raja Zan yang sangat mencintai Xinyu membawanya pergi dari surga ke dunia. Dalam perjalanan di lorong pintu menuju ke dunia, tiba-tiba saja sekumpulan bayi surga mencoba menghentikan mereka. Seorang bayi menutup kedua mata Xinyu yang membuat matanya terluka. Sebenarnya Xinji ini sudah meninggal, tapi Raja Zan memaksanya membawa kembali ke dunia dikarenakan Raja sangat mencintainya, bahkan saking cintanya tidak seorang pun boleh menyentuh tubuhnya, bahkan mengucapkan sepatah kata kepada orang luar. Tapi tiba-tiba ya, Raja Zan sudah berada di belakang Yoyu. Pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Raja Zan berhasil mengajar Yoyu dengan tangan kosong hingga terkapar. Yoyu pun bangkit lagi mengeluarkan ajian pedang asuranya yang membuat Raja Zan terluka. Raja Zan tak tinggal diam. Dia mengubah mode tangan kanan menjadi bor yang dia beri nama Berlian Patah Hati dan... ya, hampir Yoyu dibuat kewalahan, bahkan hampir kalah melawan bor berlian patah hatinya. Tapi dengan pedang Asura, Yoyu berhasil menghancurkannya. Meski telah hancur bor berlian patah hati, entah apa kemampuan yang Raja Zan miliki, sekejap dari tangannya keluar pisau seperti Wolfram, menjadi senjata RPG, bahkan menjadi palu yang sangat besar. Yoyu mencoba cara bertarung dengan jarak jauh dengan menggunakan jiwa bertarungnya, tapi tidak juga berhasil mengalahkannya. Ternyata Raja Zan mempunyai kemampuan menyerap besi langka sebanyak tambang, sehingga dengan mudah menyempurnakan senjata apapun dalam waktu singkat. Terakhir, Raja Zan merubah senjata baru yang keluar dari tangannya dan punggungnya. Nampaknya Yoyu akan sulit mengalahkannya kali ini.
Namun dengan kemampuan bertarung uniknya, Yoyu berhasil memberikan tekanan pada ruangan sehingga waktu berjalan lambat dan benar Yoyu berhasil melukai Raja Zan. Raja Zan kembali merubah senjatanya. Yoyu pun juga sudah siap mengalahkannya, tapi Xin Yi menghentikan pertarungan tersebut. Xin Yi memberitahu bahwa Yoyu sama seperti Raja Poci yang dilatih oleh Liuji nenek moyang mereka. Mendengar bahwa Yoyu pernah bertemu dengan nenek moyang Asura, Raja Zan pun akhirnya melunak, memberikan setengah besi langka yang dia miliki untuk membuat pedang kembar Yoyu semakin kuat. Sebelum berpisah, Raja Zan berpesan untuk berhati-hati dengan Raja Wanita Asura berikutnya karena dia memiliki karakter misterius yang kejam. Tampak Wanggu berada di sebuah kedai merayakan kemenangan bertarungnya dengan para preman. Xinyu terlihat marah melihat kelakuan ayahnya ini. Yoyu berjalan menuju istana Raja Zuan. Xinyi hendak mengikutinya tapi Wanggu menghentikan dengan alasan Raja Zuan ini sangat misterius dan aneh sehingga akan berbahaya jika terlalu dekat. Yoyu berada di istana salju kerajaan Raja Yuan. Di depan istana, Yoyu melihat banyak tentara surgawi yang telah membeku. Sesampainya di dalam, Raja Yuan sudah menyambutnya di meja makan dengan hidangan daging tentara surgawi. Raja Yuan menceritakan bahwa dirinya termasuk 99 hantu nenek moyang Asura yang diusir dari surgawi. Awalnya mereka adalah dewa bertarung di istana surgawi. Karena Asura memiliki kepribadian buruk, sulit diatur. Hal itu membuat para dewa lainnya menganggap sebagai alien, bahkan dipenjara karena alasan lain. Perselisihan semakin membesar hingga akhirnya perang antar Asura dan dewa surgawi terjadi. Karena kalah jumlah, Asura harus kalah dan hanya tinggal 99 anggota suku yang selamat. Di bawah kepemimpinan Jinji dan Liuji itulah mereka melarikan diri dari istana surgawi untuk berkembang biak di dunia. Kemudian Yoyu dijamu Raja Yuan dengan minum minuman darah dewa surgawi. Raja Yuan pun menyentuh lengan Yoyu yang itu artinya Yoyu telah masuk ke dalam alam ilusi Raja Yuan. Yoyu dibawa untuk melihat banyak para dewa surgawi yang telah dibekukan yang ternyata masih hidup. Yoyu pun melawan para dewa yang menyerangnya dan Yoyu sama seperti mereka dibekukan oleh Raja Yuan sebagai hiasan istananya. Melawan Raja Zuan, kali ini Yoyu benar-benar dibuat tak berkutik saat tubuhnya dibekukan. Di titik lemahnya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yoyu dibawa kembali ke masa lalunya di mana orang-orang terdekat menyalahkannya dan bertanggung jawab atas kondisi mereka sekarang. Seperti kepala suku Sage, kakak perempuannya bahkan Xiyu juga hadir ikut menyalahkan sebagai penyebab kematiannya. Liuji dan Jingji juga menganggap Yoyu sebagai sampah yang tidak berguna. Suasana tiba-tiba hening. Yoyu melangkahkan kakinya menuju sebuah cahaya dan menghilang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Xiyu dan kakak perempuannya hadir memberikan dukungan untuknya yang membuat adrenalin di tubuh Yoyu meningkat sehingga dia mampu bangkit kembali keluar dari salju yang membekukannya. Pertarungan dengan Raja Yuan pun kembali berlangsung. Yoyu memperlihatkan kemampuannya menyerang Raja Yuan hingga merobohkan patung es yang membuat Raja Yuan marah. Pertarungan atraktif kali ini pun diperlihatkan saat Raja Yuan menyerang Yoyu dengan rambut panjangnya. Yoyu berhasil menghancurkan lilitan rambutnya. Merasa pertarungan semakin menarik. Sebagai pamungkasnya, Raja Yuan menggabungkan tali rambutnya menjadi satu.
Yoyu memberikan perlawanan menggunakan gaya bertarung uniknya berjalan di atas rambut raksasa menuju Raja Yuan berada. Tapi lagi-lagi ketika Yoyu akan menghempaskan kedua pedangnya, rambut Raja Yuan mengikatnya dengan erat mengarahkan pedang ke lehernya sendiri. Raja Yuan memuji bagaimana semangat juang Yoyu yang begitu besar. Yoyu kembali mengaktifkan kemarahannya, melepaskan diri dari ikatan dan... Ya, akhirnya Yoyu berhasil menghunuskan pedang di perut Raja Yuan. Seketika itu pula, Yoyu tersadar bahwa semua itu hanya ilusi semata yang sengaja Raja Yuan ciptakan. Raja Yuan menjelaskan, dia sebenarnya sudah tahu dari kejadian sebelumnya ketika Yoyu akan menghabisi Raja Poci, sehingga dia tidak perlu melakukan pertarungan karena tujuan utamanya adalah hanya ingin melihat seberapa besar semangat juang Yoyu menjadi Raja Asura. Yoyu pun kemudian menyantap daging Dewa Surga. Raja Yuan berpesan, jadi atau tidak jadi Yoyu menjadi raja nantinya tidak perlu mengusulkan hak angket ataupun demo-demo di jalanan. Yang perlu selalu diingat olehnya adalah Dewa Surgawi akan selalu menjadi musuhnya. Yoyu kemudian keluar dari istana salju Raja Yuan. Di sana Xingqi dan Wang Gu sudah menunggunya di luar. Beralih ke istana surgawi, seorang dewa surgawi bernama Tathagata sedang berlatih mengalahkan prajurit baju besi emas. Seorang dewa lainnya datang memberitahu jika Kaisar Sititian mengundang para dewa datang ke istana Yuku untuk membicarakan tentang perang salib Asura. Selanjutnya, untuk bisa diakui menjadi raja keempat Asura, Yoyu berada di ruang netral, bertarung melawan para pejuang dari ketiga kerajaan. Setelah tidak ada petarung lagi yang berani melawannya, Xin Luoji, juru bicara dalam forum ruangan netral, mengumumkan jika Yoyu sekarang telah mendapatkan gelar raja dan menjadi raja keempat Asura. Xin Luoji pun meminta raja baru untuk membuat nama julukannya sendiri. Bertarung dengan jiwa abadi secara gila, itulah yang membedakan dengan ketiga raja lainnya. Maka Yoyu memberi julukan untuk dirinya sendiri sebagai Mad King Asura atau si Raja Gila Asura.